Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan analisa XAU USD, analisa mingguan untuk tanggal 0,4 sampai 0,8 Maret 2024. Kemarin hari Jumat candle terbang tinggi ya, tinggi sekali, menembus resisten kuat. Ini resisten double top ini ditembus dengan mudah tanpa drama, tanpa ada penolakan, rejection sama sekali. Setelah rilis news ISM PMI di mana hasilnya merah ya. Kemarin saya buy di 2050, di mana di 2050 itu candle sejenak berhenti ya di sekitar di sini nih. Dia kemarin sebenarnya ada dua news ya, PMI ya, hasilnya merah dan hijau. Di 2145 hasilnya hijau, dia turun tapi terbatas, dan jam 10 pas hasilnya merah, didukung hasilnya jam 22 ya. Jam 22 ini kebanyakan merah semua ini, termasuk yang bintang 3 ini, indeks manajer pembelian manufaktur ISM ya. Jam 21.45 52,2, jam 22 47,8 merah, didukung yang bintang 2-nya kebanyakan merah. Maka jam 21.45 dia turun, lalu naik lagi, terus turun lagi sebentar. Nah, saya masuk buy di 2050, tapi nggak berharap banyak. Saya target di 2060, saya close. Mudah sekali di sampai 2060, dia naik terus. Sekarang candle tertahan di resisten double top ya, 2088, dan koreksi sekarang sampai di 2083. Sepertinya minggu kemarin market tidak menyangka ya, hasil news merah semua, setelah hasil seminggu berikutnya hijau semua. Jadi minggu kemarin itu hasil newsnya itu hampir seluruhnya merah. Tapi sebenarnya kalau saya lihat candle reaksinya nggak begitu signifikan, hanya naik terbatas, naik turun, sehingga hasilnya sih naik tapi terbatas, sehingga terakumulasi sampai Jumat. Begitu hasil Jumatnya ini jelek juga, maka candlenya terbang. Ini terbangnya hampir 500 pip loh. Sepertinya marketnya panik, seolah-olah minggu besok mau rate cut gitu. Jadi biasanya sih kalau PMI nggak sedahsyat ini kenaikannya. Ini mengalahkan CPI dan PMI sebelumnya yang naiknya cuma sedikit ya. Saya cari-cari apa yang mendasari kenaikan setinggi itu, tidak ketemu. Cuma ada news ya, ISM manufacturing PMI drop to 47.8, missing analysis expectation ya. Jadi market sepertinya terlewatkan, nggak mengira bisa drop sampai 47,8.
Terus habis itu saya cari lagi apa yang mendasari marketnya seolah panik. Nah, ini sebenarnya kemarin hari sebelumnya ini ada informasi ini, news after Macron taught troop to Ukraine, Putin warned West of nuclear war risk. Jadi Putin mengancam untuk perang nuklir apabila NATO, Macron mengirim tentara ke Ukraina. Dan juga ada analisis ya. Kemarin kan Bitcoin juga terbang sebelum ini ya, Bitcoin naik vertikal. Ini seolah-olah investor besar Bitcoin yang profit besar mengalihkan sebagian profitnya dengan membeli gold untuk investasi yang lebih aman. Mirip kejadian tahun 2023 di mana setelah Bitcoin terbang lalu berhenti baru gold mengikuti terbang. Jadi seolah-olah taking profit di Bitcoin dialihkan ke gold gitu. Ini mirip juga kejadiannya yang sekarang ini seperti tahun 2023. Begitu ya. Minggu besok ada banyak news big impact ya. Minggu besok itu mulai hari Selasa. Itu ada ISM Service PMI. Terus Rabu ADP. Nah, ini juga ada Fed Powell Testify, terus JOLT Opening. Terus Kamisnya ada unemployment claim, terus kemudian Fed Power Testify lagi. Terus Jumatnya, nah ini yang paling ditunggu oleh market ini, NFP ya. Di samping itu ada average hourly earning dan unemployment rate. Ini ya. Saya pribadi sih berharap market koreksi dulu. Sampai di sinilah. Saya berharap sih market koreksi dulu karena saya ada sell di 2087,5. Kemarin kan sempat ini koreksi ya, ini saya masuk di 2087,5. Ya nggak berharap banyak, paling nggak sampai 76 lah. Jika news Selasa ISM Service PMI hasilnya merah, maka candle akan naik. Tapi bila sebaliknya hasilnya hijau, maka candle akan bisa sampai di support 2065 sampai 2055 ini.
Bayangkan saja bila semua news ini hasilnya merah. Bayangkan bila hasil news minggu besok hasilnya merah semua, maka candle akan dengan mudah break high, di mana di atas 2088. Sekarang ini kan candle tertahan di sekitar ini ya, dengan koordinat hampir sama, posisi hampir sama di 2088. Bila hasil news besok itu saling mendukung hasilnya merah, maka dengan mudah sekali candle ini akan bisa break high, di mana di atas 2088 tidak ada resisten sama sekali. Di sini ini tidak ada resisten sama sekali, hanya ada resisten X all time high sebelumnya di 2143. Dan bila ini tembus, maka di atasnya adalah seperti jalan tol nih, di sini nih. Jalan tol bebas hambatan. Bila itu terjadi, kemungkinan The Fed akan melakukan rate hike ya, untuk mengerem. Di sini nggak ada resisten selain ATH sebelumnya di 2143. Bila ini tembus, maka ini seperti jalan tol nih di atasnya. Wajarnya sih market akan koreksi dulu sampai di bawah 2065. Wajarnya ya, market akan koreksi dulu sampai di sekitar sini. Baru setelah hasil news NFP, bila mana hasilnya merah, baru candle akan naik lagi sampai di sekitar 2088 kembali. Itu sih harapan saya. Tapi kita akan lihat minggu besok gimana aktualnya. Jadi pesan saya, hati-hati untuk trade minggu depan, utamakan safety daripada ambisi untuk untung besar, karena di mana ada ambisi untuk untung besar, ada resiko yang besar. Bila ingin masuk market sebelum news, sebaiknya pakai metode breakout lebih aman. Maksudnya breakout, jadi kalau mau scalpingan ini bisa kita cari dia koreksinya misalnya besok itu dia naik turun nanti breaknya di mana gitu ya, break bawah atau break atas. Setelah break, misalnya break bawah nih, setelah break biasanya dia akan balik lagi, tunggu candle konfirmasi. Bila mana ada candle konfirmasi, baru kita bisa masuk gitu ya. Sekian dulu analisa mingguan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.